secara garis besar kalau papi itu dia bener-bener determined banget orangnya, ngedidik anak tuh bener-bener nggak nikah lagi sampai akhir hayat dia, bener-bener dihabisin waktunya itu untuk ngedidik aku sama abang-abang aku. Nah, dari meja makan sekarang kita ke ruangan. Ini ruang apa nih, Nara? Ini ruang tengah. Ruang tengah ya? Mungkin nanya, itu ruang belakang, itu ruang depan, itu ruang tengah. Gue bingung, mau nanyanya gimana? Ada foto Inara, The Spirit of Strong Mom, Ini dia Inara nih. Rusli. Iya. The Spirit of Strong Mom, Inara Rusli. Masya Allah, keren banget. Inara tuh emang rezekinya semenjak Ya. akhir-akhir ini ya, itu berlipat-lipat dan bertambah-tambah sampai Inara terpilih jadi brand ambassador skincare, klinik, segala macam, kerjaan juga nggak berhenti-berhenti. Itu ngelihatnya seperti apa sih? Ya itu sih berkah, salah satu berkah dari Allah ya, bukti juga bahwa Allah tuh maha kuasa, makhluk nggak kuasa. Jadi mau makhluk seberusaha apapun untuk matiin rezeki aku, alhamdulillah Allah selalu ada jalan untuk ngasih aku rezeki dari pintu mana aja yang nggak disangka-sangka. Inara, tapi kan Inara selama pernikahan itu kemarin-kemarin vakum ya? Iya. Jadi emang nggak kerja dan tiba-tiba sekarang dengan adanya, kita sambil duduk aja. Chan, duduk Chan. Iya. Kan tuan rumahnya dia, kenapa lu mau persilakan? Nggak apa-apa. Oke. Nah kan sempat vakum, Iya. jadi Inara kemarin semenjak jadi istri ya nggak kerja ya, jadi ngurus anak di rumah. Ada strugglingnya nggak sih, kesulitannya buat Inara sendiri? Ya pastilah adaptasi, karena kan selama 7 tahun ke belakang kemarin ini kan aku nggak ada kegiatan yang gimana-gimana, kemana-mana kalau mau pergi pasti kalau nggak ngedampingin suami, kalau nggak lagi nemenin anak kemana. Iya. Ketika balik lagi kerja gitu di dunia entertain ya adalah pasti adaptasi, kayak ngebagi waktu untuk anak-anak, ngebagi waktu untuk istirahat pastinya gitu. Karena Inara back to work, Inara masih inget nggak awal mula karir Inara sebagai member girl band? Kalau Inara nggak inget, kita ingetin. Oke. Kita ada kotak surprise. Kita ada surprise buat Inara. Ini dari tamu dadakan, silakan dibuka. Ini mungkin kisah masa depan dan juga masa lalu kamu. Asik. Di, Chan masuk terus lu. Masa lalu, masa depan. Maksudnya gitu. Masa lalu, masa depan, masa gitu sih. Ya. Ini kita lihat ada baju-baju. Apakah ini mengingatkan Inara pada zaman-zaman Inara girl band dulu nggak sih? Ini baju tidur kamu. Wah, ini adalah baju-baju Inara zaman dulu. Ini saat lagi di dapur ya mungkin ya. Kayaknya aku nggak tahu ini baju siapa. Baju siapa? Lu jangan bikin malu loh, kita ada bintang tamu di rumah lo ini. Mico, dia kan dulu girl band. Lu ngapain kasih baju ibu-ibu lagi ngulek di dapur? Ini oke dasar. Ini baju kamu bukan? Bukan. Yang ini? Bukan. Wah, Ico, ada lo. Ini lagi rame-rame. Oh, lagi SD. Bukan, ini mama. Mama mana? Mama. Mana? Ini mami aku jadi guru. Oh, mama kamu tuh dulu guru. Ini. Bukan, jadi ini lagi syuting sinetron Bidadari. Aku lagi nemenin mama syuting. Oh, jadi Inara sendiri ini terlahir dari keluarga entertainment juga ya? Iya. Masya Allah. Pas udah, oh ini masih kecilnya banget, masih ada juga tuh. Udah kelihatan sih bakatnya ya. Senyumnya tuh kayak udah, emang gigi kamu modelnya emang gini ya? Kayak ada gingsel-gingsel kanan kiri gitu ya? Kucing Anggora. Ini kan bayi masih gigi susu, belum gigi sekarang. Tapi kelihatan tuh, ya kan? Nah, ini pas Inara lagi di Beksa nih. Beksa tuh rame banget. Ini Beksa atau bubaran pabrik? Ini berapa orang sih? Iya, 8. Ada 8 orang. Ini juga ya, Inara bisa yang juga mana ya? nih, Inara? Iya, ini Beksa juga. Inara, kamu yang mana? Yang rambutnya Ini kamu nih ya? Oke. Judes. Tapi biasanya kalau misalnya kayak Tapi katanya dulu sempat dapat pertentangan dari orang tua ketika kamu ingin terjun di dunia entertainment. Karena mami kan entertain juga kan, jadi kalau papi aku mikirnya kayak ya nggak mau lah sampai salah jalan kayak gitu, karena kan belajar dari
masa lalunya beliau ya. Tadi kamu bilang sempat salah jalan. Emang sempat ada masalah apa antara papa sama mama kamu nih, Punten? Ya namanya rumah tangga ya pasti ada masalah. Karena mereka juga pisah hidup ya, cerai hidup. Jadi ya pastilah ada masalah. Apa sih momen terberat di hidup Inara yang bikin Inara tuh struggling banget? Sebelumnya memang udah pernah ngalamin yang lebih parah gitu daripada ini, karena kan yang kita alami ini benar-benar terjadi di orang yang kita sayangin ya, maksudnya kayak orang tua kita sendiri gitu ngalamin perpisahan gitu. Jadi dan perpisahannya itu juga nggak secara baik-baik, jadi kayak benar-benar menguji mental kita sebagai anak kecil waktu itu, sebagai anak mereka. Kalau mereka pisah juga, kita juga sebagai anak-anak nggak gitu ngerti ya, maksudnya perpisahan itu seandainya mereka bisa memaintain itu dengan cara yang baik-baik, kita juga nggak terlalu yang gimana, nggak akan terlalu ngeh lah gitu ya. Tapi ya karena caranya waktu itu kayak sempet di sekolahan aku tuh kayak tarik-tarikan aku gitu, jadi kayak itu sedikit banyak ngaruh sih ke mental aku. Jadi kayak saat itu aku malu banget. Sempat ada pembelajaran berarti nggak sih dari kehidupan orang tua yang mungkin nantinya akan terulang di kehidupan kamu gitu kan? Dari situ kan aku belajar bahwa nggak melulu perpisahan itu disebabkan karena kita nggak berusaha memberikan yang terbaik gitu, tapi memang karena ya Allah sudah menakar kita punya jodoh, kita punya rezeki sampai di situ, mau kita paksakan seperti apapun ya nggak akan pernah bisa. Gitu. Jadi kamu percaya banget sama suratan takdir ya? Iya gitu. Jadi aku nggak lagi istilahnya menyalahkan keadaan gitu, bahwa orang tua dulu pisah karena inilah, karena ini. Enggak, memang karena memang sudah Allah takar ya sampai di situ aja jodohnya mereka gitu. Setelah orang tua berpisah tuh Inara ikut ayah ya? Ikut mami. Ikut mami? Jadi nggak ikut ayah? Kan aku ikut ibu aku sampai umur 15, baru aku hijrah ke papi aku. Oh. Nah, perbedaan ketika kamu ikut sama mami itu sama papi, cara didiknya kan pasti kan berbeda. Aku sih bukannya mau ngebandingin didikan antara mami dan papi ya, karena ya mereka juga sudah berusaha yang terbaik dan aku menghargailah usaha mereka. Tapi kalau secara garis besar, kalau papi itu dia bener-bener determined banget orangnya, ngedidik anak tuh bener-bener nggak nikah lagi sampai akhir hayat dia, bener-bener dihabisin waktunya itu untuk ngedidik aku sama abang-abang aku. Bahkan abang aku yang dua itu kan kita beda ibu ya, tapi walaupun mereka posisinya sudah menikah, sudah punya anak, papi itu nggak lepas pengawasan sama mereka gitu. Papi itu tetap ngebimbing mereka, either itu bisnisnya atau cara mereka parenting ke anak, tetap diarahin gitu. Terus aku juga anak perempuan satu-satunya kan, paling bontot, juga dijagain banget sih sama papi. Jadi aku ngerasa karena treat papi seperti itu, akhirnya kemana-mana tuh pasti ditemenin, kayak beli baju ditemenin, terus kalau ada ulang tahun teman sekolah juga papi tetap hadir gitu, walaupun beda meja tapi tetap diawasin gitu. Terus aku casting atau syuting juga pasti didampingin, meskipun syuting berhari-hari sampai subuh juga papi tetap temenin, walaupun dia ngantuk gimana tetap didampingin gitu zaman aku masih sekolah. Walaupun dia nggak pernah muji anaknya, nggak pernah nyayangin yang dielus-elus, yang dibelai-belai, dipeluk-peluk gitu, nggak pernah. Orang zaman dulu lah gitu. Iya, kolot banget dan kaku gitu ya. Tapi aku bisa ngerasain gitu bentuk kasih sayang Perhatiannya beliau. tuh dengan Iya, kehadiran. dengan kehadiran, terus juga dengan ngedidik aku sampai kayak aku tuh nggak pernah bener-bener kayak ngambil kursus bahasa Inggris, jadi bener-bener bisa bahasa Inggris ya karena dari papi diajarin, tutoring dari beliau langsung gitu. Dulu
dekat sama agama. Sekarang kayak lebih dekat sama agama lagi dan lebih mendalami, sering ngaji semua segala macam gitu kan. Pernah nggak sih ketika lagi kamu ngumpul-ngumpul bareng sama teman-teman pengajian, sama guru agama kamu gitu kan, ustadz kamu gitu, pernah ada yang kamu curhatin nggak sih sama mereka? Apa ya, aku orangnya sungkan buat cerita kehidupan pribadi karena prinsip aku adalah kalau misalnya iya ini Sama dia. Lagi ngobrol dulu boleh nggak sih kira-kira? Ngobrol aja, gue kan ngambil makanan. Iya, oke. Kak, udah nggak apa-apa Kak. Dia lagi mau sedih loh, nggak jadi sedih nih. Aku tuh sungkan gitu kalau cerita kehidupan pribadi, kecuali memang bener-bener aku udah buntu banget. Kayak kemarin tuh aku bener-bener sampai minta sana sini untuk mediasi. Itu artinya aku udah bener-bener nggak sanggup lagi, aku udah angkat tangan. Emang Inara sempat minta mediasi? Sempet. Sempat untuk memperbaiki semuanya ini sempat. Kamu punya nggak sih sahabat yang bener-bener kamu indep banget sama dia, ketika kamu lagi ada masalah kamu cerita sama dia? Ada. Tapi itu pun dia juga baru taunya ya ketika viral kemarin itu. Ya jangan sedih-sedih, gimana kalau Inara hibur kita? Iya, ini kuenya. Di mana-mana kan, di mana-mana dia kan yang sedih. Kita yang menghibur, kenapa dia yang sedih, dia menghibur diri sendiri. Yang penyanyi siapa? Yang penyanyi? Emang lu katanya penyanyi? Inara yang penyanyi, Lu? Inara yang hibur. Nanti kalau gue hibur, Inara takutnya sedih. Ladies and gentlemen, ada anak gadis banyak yang demen. Ini dia, langsung aja kita panggilkan bintang tamu kita yang akan menghibur kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Inara Rusli. Dan ini dia, please welcome Beksa. Rame-rame dong. Ya, lihat aku sekarang wujudkan cita, gapai impian, meraih bintang. Wah, kita Senyum Sini. berjuta. Terakhir kali kamu kapan? Kalian? Kayaknya waktu yang ulang tahun anaknya Iren ya. Iya. Lama berarti? Pas yang habis problem ya, dia belum pernah ketemu lagi. Dia mereka nggak pernah sama sekali dengar dari mulut aku cerita gitu Beneran? soal itu. Bener Kak. Sama Tadi yang sekali. kamu bilang itu ya, Aku ternyata sama dari sekali nggak sosial punya. media, dari nggak- TV bener. gitu. Makanya pas dia ada problem aku bener-bener kaget karena ketemu pun nggak pernah cerita apa. Saat pertama kali kamu dengar Inara blow up dan rame di media, apa yang ada di dalam pikiran kamu? Kaget banget karena sama sekali nggak pernah dengar apa. Dan nggak nyangka. Nggak pernah. Ina tuh nggak pernah ngejelekin. Maksudnya even pasti dia kan udah ngekip masalah itu udah lama banget. Tapi nggak pernah kita ngumpul dia bawa enjoy happy aja. Jadi aku anggap ya memang nggak ada problem rumah tangganya gitu. Saat kamu tahu, ada nggak sih terbersit kayak kamu, oh, coba deh gue tanya kabar Inara, atau kamu mikir biarin dia tenang dulu, dia selesai masalahnya dulu, mendingan gue jangan ganggu. Aku sih langsung DM dia di Instagram. Pas setelah dia share di IG itu ya, Ju. Aku langsung kontak lu. Cuman karena panik sih sebenarnya, kayak aku langsung mau nelpon, cuman aku tahu pas dia kan masih berantakan banget pikirannya. Jadi ya aku nanya sama dia, lo mau gue temenin nggak di sana gitu. Nggak Terus apa-apa, dia masih tar aja cu, gue masih mau nenangin. Teman tamu dadakan tadi ngeliat kan, saat Inara ketemu Ayuna itu Inara berlinang air mata. Iya. Sepertinya tuh kayak Chemistry itu udah dapat dari dulu. dan kayak ada yang ngeganjel, dan kayaknya tuh apa sih sebenarnya yang Inara rasain saat ngelihat Ayuna di sini? Karena dari kita masih girl bandan gitu sering se-base camp ya. Iya. Kayak yang lain tuh pada pulang gitu. Kita cuma berduaan doang di base camp. Terus nanti kita dia cerita soal pacarnya sekarang udah jadi suaminya kan. Itu jadi kita sering sharing gitu, kalau galau bareng gitu. Tapi kalau Ayuna kenal sama Inara udah cukup lama. Kalau menurut kamu nih ya, sosok Inara tuh seperti apa sih yang dulu dan juga sekarang? Ada perbedaan nggak gitu? Ina tuh rame. Rame. Aku sama dia hampir sama tipikalnya. Berarti dari tadi kamu jaga image ya? Harus kita pancing sih ya, harus kita pancing rame, ya. emang rame. Terus ya baik, care juga sama orang. Orangnya mellow sih sebenarnya. Oh ya. Oh, di balik keceriaannya sebenarnya dia mellow. Iya, pinter ya, ternyata pinter nyembunyiin masalah. Banget. Kan buktinya sampai kamu tahu, Padahal, taunya dari cerita. Harusnya cerita. Iya, aku Tapi tuh ya. nggak mau maksudnya bikin orang tuh jadi terbebani pikiran orang gitu. Karena kan
kadang orang bisa mendengarkan kita tapi juga mereka bingung gitu ngasih solusinya kan. Jadi aku pikir ya daripada akhirnya bikin orang jadi stres, ikutan stres juga gitu, ya udahlah aku berusaha untuk nyelesain sendiri masalah aku sebisa aku gitu. Kalau dari Ayuna itu sendiri, ada nggak sih momen-momen yang kamu ingat sampai detik ini nih yang terbesit, nggak bisa terlupakan ketika kamu bareng sama Inara? Ada nggak? Ya pokoknya setiap kita latihan ya Cu, Apa salah satunya? pokoknya selalu bercanda, jadi tuh kayak Oke. sampai kalau latihan pun kayak Ina sama Ali jangan bareng gitu, jadi kayak dipisahin jauh karena pasti Kita rusuh, Oh, kalau lagi CS-an. koreo gitu kita Iya. bercanda, sambil ketawa-tawa jadi ditegur, dimarahin. iya Oke. jadi kayak udah dipisahin deh nih anak karena gini Iya. banget, rusuh. Terus maksudnya bokap kita kan juga Oh iya sama-sama. sama-sama udah nggak ada nih waktu kejadian apa-apanya Ayuna nggak ada, ya aku ada di samping dia. Begitupun waktu apa-apa aku udah nggak ada, dia juga sama gitu. Jadi kita kayak Deket senasib Kayak sepenanggungan. iya bener banget. Ayuna, ini aku ada sedikit hadiah buat Waduh, Ayuna. mantap. Ayuna ini aku Kasih. kesini, tapi Ayuna sebutkan 3 keburukannya Inara yang orang-orang nggak tahu. Ina itu suka Mobil, nyablak. mobil. Iya nyablak. Banyak. Suka telat ya Cu. Oh, suka Dandan telat. lama. Dandan lama. Iya, iya, Oh, iya. dandan lama. Kita berdua dandan lama. Dandan lama dan mengakibatkan telat. Bilang aku depanmu itu gue juga begitu. Oh, saling ngaca jadi jadinya ya. Oke. Ya pokoknya kita paling lama. Agak susah. Soalnya maaf. kita juga tukar-tukeran apa sih, karena Cuk ini gue abis, yaudah ini jadi gitu. Komentar banget lagi. Tapi kan bisa dibilang kalian sering-sering jadi teman sekamar ya. Tapi kalau misalnya mereka tuh kayak jorok gitu nggak sih? Kayak Inara suka naruh barang sembarangan, Enggak aduk lah. sembarangan. Gitu. Apa bersih juga? Bersih sih kita ya Cu. Oh, bersih. Jawabannya kurang, maaf saya nggak dikasih, saya ambil lagi ya. Ya dia juga, ya dia juga. Oke, oh berarti di sini yang kamu tuh yang Ayuna mana? yang mana? Ayuna yang mana? Ayuna? Yang mana kayaknya saya nggak ada di situ deh. Ini Nesha bukan sih? Ini ya. Ibu Itu kan. gua tebak-tebakan. Bukan Ini ya? kamu yang depan ini. Iya betul. Oh, kan selalu berdua makanya. Iya. Oh iya, bener. Gue nggak tahu sih. Iya, tapi agak beda kamu ya. Terakhir Ayuna kasih supportnya dong buat Ina. Support udah sering banget ya Cu. Gimana Cu? yang pasti aku pengen kamu tetap happy jalan ini dulu. Amin. Karena aku yakin kamu yang baik. Allah pasti kasih jalan yang terbaik buat hidup kamu. Dan aku pengen kita bisa selalu sahabatan sampai nanti til jannah. Amin. Amin. Oke, sahabat tamu dadakan dimanapun kalian berada, ini dia kisah persahabatan yang luar biasa. Antara Ayuna dan juga Inara pastinya dari zaman dulu sampai sekarang yang saling support satu sama lain dari dulu sampai sekarang pastinya. Ya, dan yang pasti kita udah dengerin ceritanya Inara dari A sampai Z, panjang dan lebar sama dengan luas. Wah, apa itu tuh? Matematika loh. Sampai nyobain makan juga, disajikan juga, wah luar biasa. Tapi yang pasti kisah hidup Inara ini semoga berujung dengan keindahan, dengan Amin. kebaikan. Dan salam buat anak-anak si kecil, Iya. Sarla, Fatih, Fetli. Starla, Fetli, Bintang Terang. Bintang anak siapa ya? Anak gua sama dia nantinya. Apa ya, belum putusan padahal masih aja. Terima kasih tamu dadakan yang udah nonton tamu dadakan terus setiap Kamis dan Jumat. Dan kira-kira siapa lagi ya artis yang rumahnya bakal kita datangin dan juga obrak-abrik masa lalu dan juga masalah kampung. Yang pasti terima kasih Inara dan juga Ayuna. Sama-sama. Terima kasih kita udah ngedadak Inara, datang Ayuna. dan ngegrecokin. Oke teman-teman tamu dadakan tetap bersama tamu dadakan bersama kita. Saya Jessica Iskandar. Ya Kevin, kamu dadakan. Oh, kaget! Ini ya. Thank you for watching. Thank you. Lihat aku, lihat aku sekarang. Wujudkan cita, Ah. gapai impian.